masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gudang perahu di Pangandaran milik Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rabu dini hari ludes terbakar. Lebih dari 100 anak di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dinyatakan stunting atau gagal tumbuh. Pemerintah beri bantuan telur dan daging ayam. Seorang pelajar SMP di Kabupaten Cirebon tewas usai terlibat tawuran. Korban tewas dengan luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Dalam sepekan terakhir, harga cabai rawit merah di Kota Cimahi naik 2 kali lipat. Melonjaknya harga cabai disebabkan musim kemarau yang mengurangi produksi petani. Harga cabai rawit merah di Pasar Atas Baru Kota Cimahi Selasa lalu naik 2 kali lipat dari pekan sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Saat ini dijual Rp100.000. Tak hanya harga cabai rawit, cabai keriting merah dan cabai Tanjung Merah yang sebelumnya dijual Rp50.000 juga naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Ibu rumah tangga sebagai konsumen pun langsung mengerem pembelian cabai mereka. Pakai sedikit aja, cuma nggak banyak-banyak makan cabai lah sekarang. Artinya dikurangi belinya. Dikurangi. Biasanya kalau beli berapa, Bu? Ya paling banyak ya setengah kilo kan. Setengah kilo. Kalau sekarang berapa kita orang makan? Hah? Kalau sekarang kan mahal. Jadi berapa? Nggak setengah kilo lagi kali? Paling ya seperempat sih untuk yang merah aja. Yang merah ya. Agak pedas. Asalnya berapa? Menurut pedagang, kenaikan harga hampir semua jenis sayuran termasuk cabai terjadi akibat musim kemarau, sehingga pasokan dari petani di sejumlah daerah penghasil cabai berkurang. Kondisi itu berdampak terhadap menurunnya omset penjualan mereka, imbas turunnya daya beli masyarakat. Ini penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya karena mungkin kemarau jadi kurang hasilnya. Pak, dengan mahal ini daya beli gimana, Pak? Daya beli agak berkurang. Berkurang. Biasa beli seperempat, jadi sekarang beli 1%. Para pedagang dan konsumen berharap harga bahan pangan bisa segera kembali normal, sehingga tetap bisa terjangkau terutama bagi kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Ratusan warga rela antre panjang di aula kantor Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta demi mendapatkan bantuan telur dan daging ayam dari pemerintah. Bantuan diberikan untuk mencegah terjadinya anak gagal tumbuh alias stunting. Di kecamatan ini, lebih dari 100 anak dinyatakan mengalami gagal tumbuh atau stunting. Antrean panjang warga hingga mengular ke halaman terjadi di aula kantor Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Senin siang. 864 keluarga dengan anak berisiko stunting atau gagal tumbuh dari 10 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Purwakarta mengantre sejak pagi untuk mendapatkan bantuan 10 butir telur dan 1 ekor daging ayam beku. Meski harus mengantri panjang, warga mengaku senang bisa mendapatkan bantuan. Apalagi harga nyaris seluruh jenis bahan pangan saat ini semakin tak terjangkau. Pemberitahuan undangan. katanya program apa katanya? Stunting, alhamdulillah senang dapat telur sama ayam gratis. Ya, dimasak sama buat dikasih sama anak-anak bekas sekolah bisa makan sehari-hari. Memang punya anak berapa? 3. Masih kecil-kecil? Sekolah. Masih sekolah? Alhamdulillah terbantu ya. Apa aja sih, Bu? Telur sama ayam Ini untuk program apa sih, Bu? terus stunting. Oh gitu. Ini sebelumnya udah dapat? Udah. Ya. Udah berapa kali, Bu? 2 kali tapi sekarang. Berdasarkan data di Kecamatan Purwakarta, jumlah balita dengan kasus stunting atau gagal tumbuh hingga saat ini telah mencapai 137 orang. Jumlah penderita stunting itu ada 137 di Kecamatan Purwakarta dari 9 kelurahan dan 1 desa Citala. Nah, untuk penyaluran kali ini bagi berapa penerima, Pak? Kalau untuk hari ini sesuai dengan data dari sana itu 864. Untuk 9 desa dan 9 kelurahan 1 desa. Pak, untuk usia yang stunting ini berapa tahun, Pak, rata-rata? Di bawah 5 tahun, Pak. 5 tahun. Balita ya. Ya. Jadi karena gagal tumbuh.
Untuk terus mengurangi dan mencegah terjadinya anak gagal tumbuh, pemerintah juga memberikan edukasi tentang apa itu gagal tumbuh. Anak disebut gagal tumbuh atau stunting bila tinggi badan sangat pendek, jauh di bawah standar pertumbuhan anak yang disebabkan karena kondisi yang tak dapat diperbaiki akibat kurang gizi dan sakit infeksi berulang atau kronis selama 1000 hari pertama sejak dilahirkan. Kondisi gagal tumbuh menyebabkan tubuh anak pendek, gampang sakit-sakitan, juga mengurangi kecerdasan anak secara permanen. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Ya, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di Pangandaran menggandeng para nelayan untuk ikut mengawasi jalannya tahapan pelaksanaan pilkada. Warga nelayan diberikan pemahaman aturan pilkada sehingga bisa ikut mengawasi dan melaporkan jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada November mendatang. Untuk menghasilkan pilkada yang lebih bermartabat tanpa kecurangan, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pangandaran mengumpulkan masyarakat nelayan Pangandaran untuk menjadi pengawas partisipatif. Gerakan ini dilakukan oleh Bawaslu karena keterbatasan personil, pemberdayaan masyarakat sehingga sadar apa saja pelanggaran dan kecurangan pada tahapan pelaksanaan pilkada diharapkan bisa ikut mengawasi jalannya pilkada. Nah, menjadi penting forum warga ini memang salah satu strateginya Bawaslu untuk memastikan pilkada di Pangandaran ini menjadi perhatian seluruh warga negara termasuk para nelayan. Yang kedua, karena memang masanya menjadi sangat tepat. Ini sudah masa nanti sebentar lagi akan ada daftar pemilih sementara. Nah, biar teman-teman nelayan ini juga sudah mengecek apakah nama mereka sudah ada, apakah mereka sudah tercoklit untuk memastikan tidak ada hak warga negara yang hilang. Dengan adanya forum warga di komunitas nelayan, mudah-mudahan seluruh informasi pengawasan pilkada itu sampai dari masyarakat untuk masyarakat, dari Bawaslu ke masyarakat. Jadi nyampe gitu. Begitu informasi sampai, maka insya Allah kualitas pilkada di Pangandaran akan lebih baik. Kali ini sosialisasi dilaksanakan di alam, yaitu di objek wisata Cagar Alam Pangandaran, agar tidak membosankan bagi warga dibanding jika diselenggarakan di ruang tertutup. Selain itu, tempat ini dipilih karena lebih dekat dengan domisili warga nelayan. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal pelaksanaan pilkada serentak semakin dekat. Aparat gabungan di Sumedang dan Kota Banjar melakukan simulasi pengamanan pelaksanaan pilkada. Simulasi dilakukan untuk memperbaiki koordinasi antara instansi dalam pengamanan selama pelaksanaan pilkada. Latihan pengamanan tahapan pilkada yang diikuti petugas gabungan polisi, TNI, Satpol PP, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan PLN di alun-alun Sumedang Senin lalu diwarnai simulasi penanganan ledakan bom oleh tim penjinak bom dari Gegana Satbrimob Polda Jawa Barat yang menggunakan robot, serta simulasi penanganan kerusuhan massa saat pencoblosan dan pasca pencoblosan pilkada. Latihan ini diikuti lebih dari 600 petugas gabungan. Kalau tingkat kerawanan di Sumedang sendiri seperti apa? Sampai sekarang kondusif, masih kondusif. Aman ya, Dan? Aman, kondusif. Tidak ada gangguan keamanan yang signifikan, semuanya masih terkendali dan masih bisa kita antisipasi. Simulasi penanganan bentrok massa pendukung para kandidat yang maju dalam pilkada juga dilakukan petugas gabungan di Kota Banjar. Petugas mensimulasikan pergerakan pendukung dua kubu calon kepala daerah berbeda, baik dari pengamanan, penanganan bentrokan hingga menyelamatkan korban yang timbul. Ini untuk juga menggambarkan situasi ataupun potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi dalam setiap tahapan pilkada. Dalam mengamankan pilkada ini dibutuhkan dukungan, kerjasama, dan kolaborasi antar Polri, TNI, dan seluruh satuan yang ada di Pemkot dan beserta komponen masyarakat. Sejumlah kerawanan yang harus diantisipasi dalam tahapan pilkada antara lain saat distribusi logistik pemilu, pencoblosan hingga penetapan hasil pilkada. Agun Gunawan dan Eko Setiabudi melaporkan dari Sumedang dan Banjar.